Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi sains kelas 6, yaitu ciri dan fungsi khusus makhluk hidup, ciri khusus dan fungsi pada tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Mari kita pelajari dan fungsinya pada tumbuhan. Yang pertama, kantong semar. Kantong semar memiliki ciri satu, merupakan tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Yang kedua, mempunyai daun yang termodifikasi berbentuk kantung. Yang ketiga, kantung semar mengeluarkan nektar, cairan manis, bahan pembuat madu untuk memikat serangga, sehingga serangga terjatuh ke dalam kantong akan direnyah dan diserap nitrogennya. Yang kedua, kaktus. Kaktus memiliki ciri satu, kaktus hidup di tempat yang kering sehingga dikelompokkan ke dalam tumbuhan xerophyt. Daunnya yang terbentuk duri. Tempat fotosintesis digantikan oleh batang. Batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga, batang kaktus menjadi besar dan menggelembung, tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tumbuhan parasit. Akar tanaman menjalar, yaitu tumbuhan yang hidup dengan mengambil zat makanan dari tanaman atau tumbuhan inangnya. Ciri kedua, mengeluarkan bau busuk atau bau bangkai dan memiliki bagian yang dapat memantulkan cahaya untuk memikat dan memandu lalat dengan datangnya. Maka proses penyerbukan dapat berlangsung sehingga dapat berkembang biak. Keempat, tumbuhan putri malu. Putri malu memiliki ciri sebagai berikut. Satu, memiliki tangkai berwarna merah. Tumbuhan putri malu berwarna merah hati. Yang kedua, cirinya refleks mengatup. Daun mengatup ketika tersentuh. Refleksi ini sebenarnya terjadi karena adanya rangsangan yang menyebabkan tekanan turgor pada tumbuhan tulang daun. Tumbuhan putri malu juga dapat mengatup setiap matahari terbenam dan membuka kembali pada pagi hari atau ketika matahari terbit. Gerakan refleks putri malu dinamakan gerakan seismonasti. Yang ciri ketiga, putri malu memiliki duri. Batangnya berduri untuk melindungi tumbuhan putri malu itu sendiri dari hewan yang ingin menjadikan sebagai mangsa. Yang kelima adalah pohon pisang. Pohon pisang memiliki ciri satu, daun pohon pisang lebar dan panjang. Tulangnya daun besar. Batangnya berbonggol. Banyak mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tunas anakan. Ciri ketiga, bunga pisang keluar pada ujung batang dan hanya sekali berbunga selama hidupnya. Dan yang terakhir, pohon pisang berakar serabut. Keenam adalah tanaman bambu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Bambu memiliki akar serabut. Yang kedua, pada batang bambu berunggah dan beruas. Yang ketiga, daunnya bertulang, daun sejajar. Pada batang atau pelepah terdapat lugut yang fungsinya untuk melindungi diri dan mengusir musuh. Yang ketujuh adalah pohon beringin.
Pohon beringin memiliki ciri yaitu batangnya tegak, besar, keras, dan bisa tinggi. Memiliki akar gantung untuk membantu bernapas. Berdaun tunggal, hijau dan lebat, bijinya kecil-kecil dan berakar tunggang yang sangat kuat. 8. Tanaman padi. Padi merupakan tanaman yang membutuhkan air. Jika musim kemarau dan kekurangan air, banyak padi yang mengalami fuso. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Padi memiliki akar serabut yang berfungsi untuk menyerap makanan. Batang padi berongga dan bentuknya bulat. Daun padi terdiri dari helai daun yang berbentuk memanjang seperti pita dan pelepah daun menyelubungi batang. Pada perbatasan antara helai daun dan upi terdapat lidah daun. Yang kesembilan adalah pada tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akar tanaman jagung berbentuk serabut yang kecil-kecil seperti rambut. Batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena tidak berkambium, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Hanya tumbuh memanjang, beruas, dan berongga. Daunnya berbentuk pita tipis dan panjang. Yang keempat, cirinya bunga tanaman jagung kecil dan ringan dengan serbuk sari yang jumlahnya sangat banyak, sehingga penyerbukan yang terjadi sering karena bantuan angin. Yang kelima, biji tanaman jagung berkeping satu, sehingga termasuk dalam kelas tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Tanaman jagung sangat cocok dan tumbuh di daerah tropis. Berikutnya yaitu tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tumbuhan teratai memiliki daun yang berbentuk bundar, lebar, dan juga tipis. Jenis tumbuhan yang satu ini memiliki bentuk daun yang tipis. Fungsi dari daun yang berbentuk bundar, lebar, dan tipis sebagai penyerap cahaya untuk proses fotosintesis dan juga untuk penguapan air. Berikutnya, yang kedua, tumbuhan teratai memiliki batang dan akar berongga. Tangkai yang dimiliki oleh tumbuhan teratai bentuknya tegak, sehingga memudahkan tumbuhan ini mengapung di atas permukaan air. Demikian ciri-ciri tumbuhan teratai. Tanaman berikutnya adalah enceng gondok. Enceng gondok adalah tanaman air yang bisa mengapung di permukaan air. Enceng gondok termasuk tanaman gulma yang dapat merusak lingkungan air. Cirinya 1. Akar enceng gondok serabut dan tidak bercabang. Pada akar terdapat bulu-bulu akar. Ciri kedua, daunnya terdapat lapisan berongga sebagai alat yang memungkinkan tanaman enceng gondok bisa mengapung. Bunga enceng gondok adalah bunga majemuk, mempunyai tangkai dan warna mahkotanya lembayung muda. Yang ke-12 adalah pohon kelapa. Tanaman yang bisa beradaptasi dengan baik di area berpasir seperti pantai. Tanaman kelapa juga disebut serbaguna karena semuanya bermanfaat. Ciri-ciri pohon kelapa. 1.
Pohon terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu, berkerumun berbentuk bonggol. Ciri kedua, batang pohon beruas. Yang ketiga, daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip. 4. Bunga majemuk yang terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Sedangkan ciri kelima, buah kelapa umumnya besar dengan diameter sekitar 10-20 cm, bahkan bisa lebih. Yang ke-13 adalah tanaman bakau. Tumbuhan bakau juga disebut mangrove, hidup di tepian pesisir pantai. Manfaatnya untuk meredam gelombang ombak. Ciri-ciri pohon bakau. 1. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang menyolok dan bercabang-cabang. 2. Akar tunjang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan bakau di daerah lingkungan pantai. Ciri ketiga, daunnya tunggal berhadapan, terkumpul di ujung-ujung ranting dengan kuncup tertutup. Ciri keempat, daun menumbuh pada yang menggulung runcing. Yang kelima, helai daun elipis tebal dan licin serupa kulit hijau atau hijau muda kekuning-kuningan. Dan yang keenam, beruncing-runcing dan bertangkai. Ciri ketujuh, bunga berkelompok dalam payung tambahan yang bertangkai dan menggarpu di ketiak. Mahkota putih berambut atau gundul agak kuning-kuningan bergantung pada jenis tanaman bakau. Buah berbentuk telur memanjang mirip buah pir yang kecil, hijau, coklat, agak kotor warnanya. Berikutnya adalah tanaman sirih. Memiliki ciri sebagai berikut. Tanaman sirih memiliki ciri yaitu merambat. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Yang ketiga, daunnya yang tunggal berbentuk jantung berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Berikutnya, bunga pada tanaman sirih yaitu bunga majemuk berbentuk bulir, terdapat daun pelindung berbentuk bulat panjang. Berikutnya, tanaman sirih memiliki ciri sebagai berikut. Tumbuh berumpun, tinggi sampai sekitar 100 cm. Daunnya tunggal berjuntai, panjangnya bisa mencapai 1 meter sampai 1,5 meter. Bagian bawahnya agak kasar dan tulang daunnya sejajar berada di tengah. Batang tidak berkayu, berusuk-rusuk pendek. Dan ciri keenam, berwarna putih dan berakar serabut. Itu adalah ciri-ciri tanaman sirih. 16 adalah tanaman singkong. Tanaman singkong memiliki ciri sebagai berikut. Permukaan daun rata, tulang daunnya menjari, jenisnya daun tunggal, bentuk daun lingkaran, daun berwarna hijau atau berklorofil. Bunga berukuran sangat kecil, berwarna putih, kelopak berjumlah 5 buah berwarna hijau, akarnya serabut yang kemudian bisa membesar, akan menjadi umbi akar. Sedangkan batang permukaan berwarna coklat, dalam batang berwarna putih kekuning-kuningan, batangnya beruas-ruas.
Berikutnya adalah tanaman lidah buaya. Lidah buaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya. 1. Batang lidah buaya berserat. Yang kedua, daunnya tebal, berlendir, tepi daun berduri. Yang ketiga, bentuk daunnya mirip tombak. Yang keempat, mampu bertahan hidup di tempat yang kering. Berikutnya, pohon cemara. Pohon cemara adalah jenis pohon evergreen. Ciri-cirinya, 1. Berukuran tinggi dan berbentuk kerucut. Yang kedua, daunnya berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Ya, ciri yang ketiga, warna daun pohon cemara biasanya hijau gelap. Yang ciri keempat, pada saat pohon cemara masih muda, kulit kayunya halus, berwarna coklat kehijauan dan belum mempunyai retakan. Ciri kelima, kulit kayu pohon cemara yang dewasa terbilang tebal dan warnanya berubah menjadi coklat gelap dan biasanya terdapat retakan-retakan di sekitar pohon cemara. Pohon cemara tidak menghasilkan buah melainkan pinekom atau runjung cemara. Ciri yang ketujuh, cabang-cabang pohon cemara tumbuh rapat dengan cabang lainnya hingga tampak seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. 19 adalah tumbuhan Venus. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tanaman Venus memiliki daun yang berbentuk engsel dan terbuka. Yang kedua, daunnya berwarna merah pada bagian dalam engsel untuk dapat menarik perhatian serangga, mengeluarkan bau yang sangat harum dari kelenjar tubuhnya. Yang keempat, proses menutup daun Venus lebih cepat daripada kecepatan tangan manusia. Dan yang kelima, tumbuhan Venus tumbuh pada kandungan tanah yang bersifat asam, mempunyai biji dan juga bunga untuk proses regenerasi. Yang 20 yaitu tanaman paku-pakuan. Adapun ciri-cirinya, 1. Memiliki akar, batang, daun sejati. Yang kedua, akar pada tanaman paku-pakuan bersifat seperti serabut, istilahnya rhizoid. Berikutnya yang ketiga, umumnya batang pada tanaman paku-pakuan tidak terlihat. Yang keempat, daunnya muda, tanaman paku umumnya menggulung, memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan ciri ke-6, tumbuhan paku tidak memiliki biji untuk berkembang biak. Ciri yang ke-7, walaupun sifat akarnya seperti serabut, tapi memiliki jaringan pengangkut yang sempurna, yaitu jaringan pengangkut xilem dan fluid. Yang ke-8, memiliki tinggi yang bervariasi tergantung jenisnya. Yang terakhir adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tumbuhan autotrof. Ciri kedua, tidak memiliki jaringan pembuluh. Yang ketiga, memiliki batang dan daun tapi akarnya masih berupa rhizoid. Yang keempat, memiliki klorofil dan umumnya berwarna hijau. Habitatnya di tempat yang basah dan lembab. Ukurannya relatif kecil. Yang berikutnya adalah multiseluler. Berikutnya, selnya bersifat eukariotik.
Demikian materi pada kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.